Bismillah ya, kita akan lanjutkan untuk video kita kali ini dan video kita kali ini kita akan membuat tampilan dari website kita menjadi responsif ya. Sehingga tampilannya tidak menjadi seperti ini, kalau misalnya saya kecilkan dia tetap pada ukuran yang sudah kita atur sebelumnya. Nanti di bagian proses memberikan responsif kepada website kita, kita akan atur supaya dia bisa menyesuaikan sesuai dengan lebar dari browser yang membuka dari website kita. Untuk melakukan pengaturan dari tampilan dari website kita akan menggunakan di bagian style.css kita yang sudah kita punya. Nah, biasanya yang akan kita gunakan untuk melakukan pengaturan adalah beberapa ukuran ya. Ukuran yang biasa digunakan misalnya adalah 1024 piksel ya. Kemudian untuk ukuran 900 piksel, kemudian untuk ukuran 768 piksel, kemudian satu lagi mungkin 600 piksel. Kemudian ada juga yang menggunakan ukuran 450 piksel. Artinya yang akan dilakukan adalah seperti ini. Kalau misalnya ukuran dari browser yang membuka dari website kita adalah 1024 piksel, kita bisa melakukan pengaturan tertentu. Misalnya, kalau misalnya ukuran dari browser yang membuka website kita ukurannya adalah 1024, kita bisa mengecilkan untuk wrapper-nya misalnya. Ataupun ketika ukuran dari browser yang membuka website kita adalah 900 piksel, kita bisa hilangkan menunya dan sebagainya ya. Kita menggunakan untuk responsif ini. Nah, untuk membuat dia menjadi responsif, yang kita masukkan di bagian CSS adalah dengan add media, kemudian kita masukkan only screen and begini. Kemudian di bagian dalamnya kita tentukan apakah kita akan menggunakan max width ataukah kita menggunakan min width. Misalnya di sini saya akan menggunakan max minus width begini. Ya, max minus width. Kemudian kita tentukan untuk ukurannya. Misalnya yang akan kita lakukan pengaturan adalah kalau misalnya browser yang membuka dari website kita ukurannya adalah 1024 piksel. Artinya ketika browser yang membuka dari website kita ukurannya adalah maksimum 1024, maka kita bisa lakukan pengaturan di dalamnya. Misalnya ya di sini saya akan melakukan pengaturan sehingga kalau misalnya ukuran dari browser kita maksimum adalah 1024, kita akan memberikan border ya. Misalnya saya akan berikan border di bagian wrapper-nya. Nah, seperti ini ya. Di sini dia belum terlihat teman-teman ya. Karena di sini kalau kita lihat ukuran dari browser yang membuka dari website kita ini ukurannya lebih dari 1024. Sedangkan di bagian style kita sudah memberikan pengaturan bahwa kita akan melakukan pengaturan untuk bagian wrapper ini kalau misalnya ukuran maksimumnya adalah 1024. Sehingga kalau misalnya ukurannya 1025, maka aturan di bagian dalam ini tidak akan berjalan. Ya, misalnya di sini saya akan coba kecilkan. Nah, seperti ini ya, dia akan mulai terlihat teman-teman ya, ada border di sana. Artinya ketika bordernya ini muncul, artinya dia dia kurang dari 1024, sorry ya. Dia kurang dari 1024. Coba saya buktikan dengan memberikan inspect ya, kemudian saya akan masukkan di bagian responsif ini. Saya masukkan misalnya 1024, saya enter, dia masih ada bordernya. Tetapi ketika saya masukkan 1025, kemudian saya enter ya di bagian responsif ini, maka bordernya tidak akan kelihatan lagi. Nah, coba di bagian awal ini saya akan mengatur ya di bagian wrapper ini kita tidak akan memberikan border seperti ini, tetapi saya hanya akan memberikan width ya 90% misalnya. Coba saya Ctrl S. Nah, tampilannya seperti ini ya. Sehingga kalau misalnya di sini saya masukkan 1023 misalnya ya, maka di bagian menunya ya dia akan menuju ke bagian tengah ya, sehingga di sini adalah 90%. Kalau misalnya saya masukkan 1024, dia masih menggunakan 90% dari lebar browsernya. Tetapi kalau di sini saya masukkan 1025, kemudian saya enter, maka dia menjadi penuh lagi. Dan ketika saya akan menghilangkan ya untuk inspect elemennya dan dia tampil seperti ini, maka dia menjadi penuh lagi ya. Kita menggunakan yang namanya media only screen, max width-nya adalah 1024. Coba kita akan melakukan pengaturan yang lain ya. Kalau yang tadi adalah 1024. Coba sekarang kita akan menggunakan yang ukuran yang berikutnya, yang 900 ya. Saya akan masukkan di sini yang 900 piksel.
900 pixel. Nah, di sini kita bisa atur, misalnya saya akan menyasar di bagian bawahnya ya, di bagian statistik ini. Karena kalau misalnya ini saya kecilkan, ya coba saya kecilkan seperti ini. Oke, coba saya kecilkan seperti ini. Gambarnya dia menjadi tidak teratur lagi ya, karena di sini untuk ikonnya sudah sesuai sebenarnya, tetapi tulisannya mungkin terlalu panjang dan melebihi dari lebar div yang sudah kita punya. Misalnya di sini kita akan atur untuk statistik, coba kita cari statistik, statistik, statistik ya, statistik di bagian div P-nya. Ini saya akan copy dulu misalnya. Saya akan letakkan di bagian bawah sini. Oke, kemudian di sini saya akan kecilkan untuk hurufnya misalnya. Hurufnya akan saya masukkan tidak lagi 3,5 tetapi 2,5. Ya, sekarang dia menjadi lebih kecil. Kalau sekarang coba saya agak besarkan, maka dia akan membesar ya untuk ukuran dari hurufnya ya di bagian statistik ini. Kalau saya coba kecilkan lagi, hurufnya akan menjadi kecil lagi. Nah, di sini coba kita akan lakukan pengaturan yang lain ya. Di bagian div ini saya akan masukkan untuk small-nya. Di sini P saya ganti menjadi bukan small, kita kemarin gunakan small atau span. Coba kita lihat. Di bagian jumbotron, di sini small ya, kita pakai small. Nah, small di sini kita atur misalnya ukurannya adalah font size-nya 1 rem saja. Saya Ctrl S ya, sehingga agak mengecil ya daripada yang sebelumnya. Misalnya di sini sekalian saja di bagian div-nya tidak mengarah ke P saja ya, langsung kita masukkan di sini adalah P, tetap seperti itu. Coba kita masukkan tetap yang P saja. Ya, sehingga ukurannya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian coba kita lihat kalau misalnya di sini ukuran dari browser kita menjadi kecil seperti ini, tampilan dari grid kita menjadi lucu ya teman-teman ya. Sehingga kotaknya ini kelihatan begitu panjang secara vertikalnya ya. Ini kita bisa atur di sini karena di sini kita lihat di bagian gridnya. Coba saya scroll ke bagian atas ya. Untuk gridnya di sini, dia displaynya sudah grid, tetapi kolom yang kita gunakan adalah 30, 30, 30. Artinya dalam satu baris dia punya 3 buah kolom. Nah, di sini kita akan ganti tidak menjadi 3 kolom, tetapi kita akan buat menjadi 2 kolom saja. Ya. Nah, caranya saya akan masukkan di bagian bawahnya dengan menggunakan grid. Saya masukkan grid, template column, kita masukkan 45%, 45%. Saya Ctrl S, nah sehingga dia sekarang menjadi 2 buah kolom saja. Dan kalau misalnya saya besarkan, dia akan berubah menjadi 3 kolom, kalau saya kecilkan, dia menjadi 2 kolom ya. Kemudian bisa juga di sini untuk ikonnya kita kecilkan ya di bagian item ini. Saya akan coba masukkan di bagian bawahnya, item, kemudian IMG, misalnya saya akan kecilkan untuk ukuran gambarnya menjadi 8% saja. Saya Ctrl S ya, coba harusnya lebih mengecil ya. Oke, ukurannya menjadi lebih mengecil daripada yang sebelumnya tadi. Setelah kita masukkan di bagian media screen kita untuk maksimumnya 900, coba sekarang kita akan masukkan untuk yang ukuran 768 ya. Saya akan ganti di sini bukan 900 lagi tetapi 768 pixel. Sebenarnya ukuran-ukurannya bukan menjadi patokan ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan saja atau teman-teman bisa ganti dari 768 ini menjadi 800, menjadi 1000 dan sebagainya, dipersilahkan ya. Nah, contohnya di sini saya akan mengganti untuk ukuran kalau misalnya browser yang membuka dari website kita ukurannya maksimum adalah 768, saya akan memberikan lebar yang lebih ya di bagian menunya ini. Misalnya di sini saya berikan menu, kalau yang sebelumnya kita punya untuk menunya adalah coba kita lihat 50% ya. Misalnya kalau ukurannya maksimum adalah 768 ini, kita tidak akan menggunakan 50% lagi, tetapi kita atur menjadi 60% misalnya.
ya, sehingga dia akan lebih lebar ya daripada sebelumnya. Kemudian misalnya di sini kita ganti untuk di bagian jumbotron ini, di bagian atas dari jumbotron ini, sehingga hurufnya biar lebih kecil ya. Saya masukkan header jumbotron, kemudian saya akan sasar untuk yang H4 dulu. Saya masukkan font size-nya misalnya 1 rem saja, biar ukurannya hampir sama yang di bagian atas, atau kita bisa sesuaikan juga misalnya 1,2 atau 1,5. Oke, kemudian di bagian yang H5, kita masukkan font size-nya 2 rem misalnya. Kemudian line height-nya kita atur sekalian, line height-nya misalnya 2,2 rem. Ya, sehingga menjadi lebih kecil ya. Atau kita atur juga untuk yang di bagian bawahnya juga boleh ya, untuk yang di bagian tag P ini. Coba saya kecilkan. Ya, dia menyesuaikan untuk lebar layar kita ya, untuk ukuran hurufnya. Misalnya kalau di bagian tag P juga mau kita sesuaikan juga bisa. Saya masukkan misalnya font size-nya 1 rem saja. Atau terlalu besar ya, atau 0,8 rem. Biar agak kecil ya dibandingkan yang sebelumnya. Nah, kemudian tombolnya ini kalau tulisannya begitu kecil, sedangkan tombolnya begitu besar seperti ini, kelihatannya terlalu ekstrim ya. Coba kita agak kecilkan ya untuk ukuran dari button-nya. Last button. Kita berikan background color-nya tetap F, tetapi di sini kita akan kecilkan saja bagian padding-nya. Padding-nya misalnya kita ganti 5px. Ya, kemudian font family-nya tetap, tapi di bagian button XL-nya kita sesuaikan. Misalnya font size-nya kecil saja. Misalnya saya masukkan 1,5 rem. Ya, supaya dia kecil. Kalau misalnya kurang kecil bisa kita kurangi lagi 1,2 rem. Kemudian padding-nya kita kurangi. Padding 10 pixel. Saya Ctrl S. Kalau coba saya kecilkan lagi. Oke ya, seperti ini ya. Jadi kurang lebih untuk ukuran dari button-nya juga menyesuaikan. Sekarang saya akan masuk ke bagian statistik, sehingga kalau misalnya ini saya kecilkan lagi, ukuran dari hurufnya mungkin kita merasa terlalu kecil ya. Kita bisa atur lagi misalnya di bagian statistik kita masukkan statistik. Terserah di bagian wrapper, kemudian div, kemudian P. Ya. Saya masukkan font size-nya, saya atur misalnya 1,5 rem. Ya, kemudian untuk margin-nya saya akan hilangkan. Coba saya Ctrl S. Sekarang coba kita lihat untuk hasilnya. Tag P, tag div ya. Coba kita refresh dulu. Ukuran ikonnya belum kecil ya. Kelihatannya di bagian atasnya kita masukkan untuk tag I-nya sekalian ya. Di bagian statistik coba kita lihat. Di bagian statistik kita ya. Oh, ternyata betul ya. Jadi di sini kita masukkan juga untuk tag small-nya ya. Saya akan masukkan di bagian statistik, wrapper, div small. Di sini kita atur untuk font size-nya. Jadi kita masukkan juga di bagian I-nya ini kita juga masukkan ya. Jadi PI ini kita masukkan. Untuk ukuran dari ikonnya belum mengecil ya. Untuk font awesome-nya ini kelihatannya kita kurang untuk melakukan pengaturan di bagian coba kita cari di bagian atas ya untuk statistik ya. Nah, ternyata di bagian statistik kita juga sudah mengatur untuk I-nya ini ya. Sehingga ini saya copy saja. Ya, kemudian saya Ctrl C. Saya akan letakkan di bagian max width yang 1024. Apakah sudah kita masukkan untuk statistik? Statistik ya. Di sini tidak ada statistik, tetapi di bagian yang 900 pixel ini kita perlu tambahkan. Ya, sehingga tidak hanya P-nya saja, tetapi untuk PI-nya juga kita masukkan. Saya akan copy di sini untuk ukurannya saja. Ya, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan juga untuk yang di bagian 768 ya. Kita masukkan di bagian bawahnya. Di sini kita masukkan yang sama 1,5.
Saya Ctrl S. Nah, seperti ini ya. Sehingga ukuran dari ikonnya menjadi mengecil sesuai dengan lebar layar yang membuka dari website kita. Coba sekarang agak saya besarkan, nanti ukuran dari ikonnya membesar, kemudian ukuran dari hurufnya juga membesar seperti ini. Nah, kita akan lanjutkan untuk melakukan pengaturan. Kalau yang di bagian terakhir ini adalah untuk ukuran yang maksimumnya adalah 768. Kita akan masukkan yang keempat ya, di mana kita akan lakukan pengaturan untuk layar yang membuka adalah maksimumnya 600 pixel. Ya. Misalnya di sini kita akan atur kalau misalnya ukuran dari browser yang membuka website kita adalah maksimum 600 pixel, artinya dia akan lebih kecil dari 600 pixel atau sama, maka kita akan buat di bagian grid-nya terutama. Di bagian grid-nya ini kita akan buat menjadi satu kolom saja ya, sehingga menjadi lebih besar ya untuk portofolio yang kita punya. Di template kolom saya akan masukkan 100%. Ya, sehingga dia hanya akan menampilkan satu buah kolom saja. Kalau sekarang adalah 3 kolom, kalau sekarang agak saya kecilkan, dia menjadi 2 kolom. Kalau saya kecilkan lagi, nah dia menjadi satu kolom seperti ini ya. Begitu juga di bagian free course-nya, dia akan menjadi satu kolom seperti ini. Ya. Nah sekarang saya akan masuk yang berikutnya untuk di bagian statistik ya. Kalau kita lihat di sini di bagian statistik terlalu kecil teman-teman ya untuk ikonnya ya, kemudian untuk tulisannya juga. Nah di sini saya akan coba atur ya, statistik, saya akan masuk ke bagian wrapper. Yang utama di sini adalah padding-nya. Padding-nya saya akan lebih kecilkan lagi. Saya akan masukkan padding 10 pixel sehingga menjadi lebih sempit ya. Kemudian di bagian statistik lagi, statistik wrapper yang div ya, saya akan buat dia displaynya adalah flex. Seperti yang sebelumnya ya, displaynya adalah flex. Ya dia menjadi ke kanan ya seperti ini ya. Saya besarkan ya sehingga dia menjadi satu buah aturan tertentu di sini. Misalnya berikutnya setelah div, saya akan masukkan lagi statistik, wrapper, saya akan masukkan ke bagian div, small. Small-nya di sini saya masukkan adalah font size. Font size yang saya masukkan adalah 1,5 rem. Kemudian padding left-nya saya masukkan 10 pixel seperti ini. Kemudian sekalian saja ya, kalau kita lihat di bagian bawahnya untuk ukuran yang 600 ya, untuk premium cost-nya di sini dia menjadi satu buah kolom. Nah, begitu juga di bagian statistik ini kita lakukan hal yang sama saja ya. Sehingga dia menjadi satu kolom saja, sehingga tidak menjadi 3 buah kolom ya di bagian atasnya. Karena kalau dia menjadi 3 buah kolom, oke sebenarnya kalau misalnya ukuran dari browsernya besar ya. Tetapi kalau ukuran dari browsernya kecil, dia menjadi tumpuk-menumpuk tidak karuan seperti ini ya. Coba saya masukkan di bagian bawahnya, saya akan masukkan misalnya statistik ya. Statistik, statistik, wrapper, div, div. Kita buat seperti ini saja ya, dengan menggunakan di bagian wrapper-nya ini ya, kita masukkan di bagian wrapper-nya ini flex direction, kita masukkan flex direction-nya kolom. Berarti di sini ya, di bagian dalam sini ya, kita masukkan flex direction kolom. Coba saya Ctrl S, belum menjadi satu kolom, berarti di bagian atasnya ya, saya akan gantikan untuk flex direction-nya. Bukan di bagian wrapper div, tetapi di bagian wrapper saja. Ya, sehingga tulisannya menjadi seperti ini ya, satu buah kolom. Sehingga lebih enak kalau kita lihat ya, kalau misalnya dia kecil, maka untuk statistiknya dia menurun. Tetapi kalau kita besarkan, statistiknya dia akan menjadi beberapa kolom, tetapi tetap dalam satu baris. Ketika saya kecilkan ya, dia satu kolom, tetapi menjadi 3 buah baris seperti ini. Nah, coba kita scroll lagi ke bagian bawah. Kalau premium cost kelihatannya sudah oke. Nah, sekarang di sini di bagian tentang saya, teman-teman ya.
Tentang saya di sini untuk ukuran fotonya terlalu kecil ya. Ini tidak kelihatan wajah kita kalau misalnya kita akan menampilkan dari profil wajah kita. Nah, di sini coba saya akan besarkan tentang saya, kemudian ke bagian wrapper, kemudian masuk ke bagian div. Di bagian div ini kita akan buat dia 100% saja. Dia menjadi 100% tidak seperti yang sebelumnya, karena kalau yang sebelumnya kita tentukan ya, untuk ukurannya tidak sampai 100%. Nah, kemudian saya akan masukkan untuk bagian, fotonya ya. Saya akan coba masukkan di bagian fotonya, tentang, saya, masuk ke wrapper, wrapper, kemudian masuk lagi ke bagian div, masuk lagi ke bagian foto. Ya, saya masukkan di sini width-nya adalah 50%, supaya ukurannya menjadi lebih besar. Kemudian image-nya saya akan tambahkan juga. Sorry. Ke bawah ya. Saya masukkan lagi foto, kemudian IMG. Max width-nya saya tentukan 100%. Ya. Kemudian kita masukkan untuk dash-nya ya, atau untuk deskripsinya ya, di bagian bawah ini deskripsinya kita masukkan juga. Kalau tadi adalah di bagian foto, kalau sekarang yang berikutnya adalah di bagian dash-nya ya. Deskripsinya. Saya masukkan width-nya misalnya adalah 70%. Ya, kemudian berikutnya padding-nya kita tentukan adalah 20 pixel. Kemudian margin-nya kita masukkan menjadi 10 pixel. Kemudian background color-nya tetap FFF ya. Kemudian border radius-nya biarkan saja. Nah, di sini kalau misalnya kita akan buat dia menjadi di atas dan juga di bawah, tinggal kita lihat kalau di bagian wrapper dimasukkan untuk bagian tentang saya, kemudian wrapper div, coba kita lihat dulu ya polanya. Nah, di bagian tentang saya, coba kita lihat, tentang saya, wrapper, tentang saya, di bagian dalamnya ada div-nya ya. Jadi wrapper div. Nah, di sini kita masukkan untuk flex direction-nya ya. Flex direction-nya adalah kolom. Ya, sehingga menjadi antara atas dan juga bawah ya. Kalau misalnya kita lihat ya di sini, sehingga fotonya menjadi di bagian atasnya. Kemudian untuk bagian deskripsinya ada di bagian bawahnya. Nah, begitu juga di bagian untuk bawahnya ini ya, untuk sosialnya ini kita buat ke tengah saja sehingga tidak merapat ke bagian kiri ya. Coba kita lihat, kalau sosial di sini adalah di bagian tentang saya, wrapper, dash sosial. Ya, coba kita masukkan tentang saya, wrapper, div, dash sosial. Div, dash, kemudian sosial. Coba kita berikan margin auto coba ya, margin auto. Coba saya Ctrl S. Oke ya, dia menjadi ke tengah seperti ini. Nah, itu dulu untuk video kita kali ini yang kita sudah membuat untuk responsif, dan di video berikutnya kita akan membuat hamburger menu teman-teman ya. Kalau kita lihat tadi di bagian menunya dia menjadi ke atas dan juga di bawah seperti ini ya, kalau dia terdiri dari 2 buah kata. Nah, di bagian video berikutnya kita akan mengganti menunya tadi menjadi hamburger menu seperti ini, dan kalau misalnya ini kita klik, maka dia akan baru menampilkan untuk menu-menu yang kita miliki. Terima kasih untuk menyimak video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya dan kita akan membahas tentang hamburger menu. Terima kasih.